Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Prof. Abak. Kali ini kita akan tanya-tanya bersama Prof. Abak. Nah, salah satu video yang cukup viral juga berkaitan dengan salah satu pemilik restoran di Solo ya. Ya, kita sebut saja ya Widuran karena udah nggak asing oleh media dan lain-lain. Tapi kita di sini tidak membahas bagaimana masakannya dan lain-lain, tapi bagaimana seyogianya kita sebagai pengusaha harus belajar tentang kejujuran. Ya, karena ini kaitan dengan bagaimana aspek-aspek jujur dalam lini usaha. Nah, insya Allah akan disampaikan langsung ya penjelasan bagaimana kita memahami permasalahan ini dan apa sih sebenarnya yang jadi kacamata kita juga berkaitan dengan kasus salah satu pemilik dari Widuran Solo ini. Mungkin Prof. Aba boleh menyampaikan sedikit maklumat, Pak. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekilas membaca tentang peristiwa Widuran itu sedih, yang ada sedih. Karena urusan halal, kalau seseorang buka restoran, entah dia muslim, entah tidak, apalagi kalau dia muslim, dia pasti paham betul bahwa kalau konsumen yang datang itu orang Islam, dia perlu makanan yang halal. Bahkan kalaupun misalnya ya pengusahanya itu pengusaha non-muslim, dia juga tahu bahwa kalau konsumennya datang itu muslim, dia perlu makanan yang halal. Ada di sebuah negeri yang bahkan di mall ini bukan restoran, lalu ada seorang masuk dengan janggut panjang, pakai kopiah, pergi sebuah rak ngambil minuman keras. Di mall kan dipajang ya, dijual bebas. Itu begitu di kasir, bisa ditanya tuh sama kasirnya, "Are you Muslim?" Lihat penampilannya kan. Kalau orang itu bilang enggak, boleh beli. Tapi kalau "Are you Muslim?" Yes. Ini si kasirnya bisa bilang, "You are not allowed to buy this." Anda nggak boleh beli ini. Itu level mall yang negur kasirnya. "Are you Muslim?" "Pak Cik Muslim?" "Iya." "Pak Cik nggak boleh beli ini." "Lu kan duit saya nggak bisa." "Nggak boleh beli, taruh. Kecuali Anda bilang bukan Muslim." Gitu ya. Jadi harusnya pemilik restoran yang tadi itu mestinya sudah tahu. LP POM MUI berdiri dari tahun 90-an. Saya ikut rapat-rapat pertama pembentukan LP POM MUI. Ketua pertamanya Ibu Profesor Aisyah Girindra. Kita rapat-rapat, lalu kantornya di Lab Kimia IPB sana. Saya sempat jadi asesornya tapi nggak lama. Berarti itu kira-kira mulai tahun 93, 94, 95. Saya baru pulang dari Australia. Warung itu berdiri tahun berapa? Dari tahun 70-an katanya, kalau nggak salah. Sudah menggunakan minyak babi atau apa gitu. Kan dia tinggal di kota itu, mayoritas penduduknya Muslim, dan dia tahu bahwa minyak yang dia pakai itu nggak boleh dimakan orang Islam. Berarti itu bukan unsur ketidaksengajaan. Sorry, nggak tahu, nggak mungkin. Nah, itu yang sangat disesalkan. Artinya orang itu dengan sengaja menjual barang kepada siapapun, termasuk orang Islam, menggunakan barang yang seharusnya tidak dimakan. Itu kalau mau dihukum ya terserah pengadilan nanti hukumannya apa. Kalau sengaja itu hukumannya lebih berat daripada tidak sengaja. Hanya saja kalau dia mau berkilah sorry nggak sengaja, rada repot. Karena LPPOM berdiri misalnya dari 93, 93 ke sini aja udah berapa tahun? 25 tambah 7. Udah 32 tahun. Apalagi kalau dia mulainya dari tahun 70-an. Dari 1973. Nah, 73. Saya kelas 3 SMP. Itu 2 tahun setelah Pak Soekarno meninggal. Udah lama sekali. Ya, memang belum ada POM MUI waktu itu ya. Label halal hanya dibikin masing-masing aja, kesadaran masing-masing. Atau dinas perindustrian yang melakukan penyeluruhan, belum ada sertifikat, belum ada inspeksi dan sebagainya. Sejak ada LP POM, lalu industri-industri yang menghasilkan makanan minuman, kita minta untuk membuat sertifikat, kita datengin. Saya pernah datang ke beberapa industri ya, ada KFC, ada apa, untuk ngecek ke dapurnya, lalu kita cek bahan bakunya, prosesnya, kita cari titik
titik yang kemungkinan bisa masuk barang halal apa. Setelah keluar sertifikat, industri itu harus bersedia menerima kita mendadak, karena itu sertifikat umurnya hanya 2 tahun. Dalam 2 tahun harus boleh ada sidak mendadak, tek, tiba-tiba masuk ke dapur ngambil barang. Kalau ketahuan menggunakan barang yang haram, bisa dicabut. Ya. Nah, harusnya pengusaha, baik restoran atau pabrikan yang menghasilkan makanan minuman, paham betul bahwa aturannya seperti itu. Ya. Kalau kita di pesawat terbang, Muslim cukup bilang dari waktu ngisi itu ya, mau terbangnya, saya Muslim perlu makanan kosher. Mungkin nggak semuanya punya halal. Kosher itu artinya makanan yang disiapkan oleh orang Yahudi, untuk bangsa Yahudi. Kalau Muslim mintanya begitu, kosher food. Nanti kita pas datang, kita dapat makanan kosher halal, tapi sama itu. Dan disembelihnya mengataskan nama Allah juga. Itu Mas. Jadi ini kesalahan fatal kalau warung ini dengan sengaja menjual barang yang tidak halal, padahal tahu betul bahwa yang makan di situ banyak orang Islam. Kasihan konsumennya. Ya. Mudah-mudahan tidak terulang ke depannya, menjadi perhatian bagi aparat dan juga bagi para produsen makanan minuman untuk lebih berhati-hati, jangan karena mengejar keuntungan lalu mengorbankan kepercayaan konsumen. Ya, itu sangat mencederai perasaan umat Islam. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi teman-teman semua, prinsipnya jualan silakan, baik yang halal ataupun non halal, tapi ingat dengan cara yang benar gitu ya. Jangan sampai akhirnya merugikan sebagian kaum, apalagi kaum muslimin misalnya dirugikan dengan penjualan tersebut. Oke, terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya di channel Prof Aba ya. Prof artinya provokator kebaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.